Golkar tegas bahwa di negara itu di negara tidak boleh ada negara di dalam negara, itu tegas. Jadi ada sekelompok masyarakat punya inisiatif atau punya cara untuk memahami kebangsaan dengan cara memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan pagi ini, saya Dwi Agustiningsih akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan masalah yang harus kita hadapi bersama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, salah satunya yaitu generasi muda. Karena negara kita tidak hanya terdiri atas satu golongan, suku, dan agama, melainkan banyak sekali golongan yang ada di tanah air kita tercinta. Nah, pada talkshow kita hari ini, kita akan membahas mengenai pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Sudah hadir di studio bersama kita, narasumber dari Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen, Bapak Insinyur Darwansyah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Titin, selamat pagi sahabat pemilih dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali nih Pak sudah berkenan hadir di tempat kami. Iya. Bagaimana ini Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Titin. Seger buger. Semoga sehat selalu ya amin, Pak ya. Amin. Ya Pak, seperti tema kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Seperti kita ketahui ya Pak, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu pilar kebangsaan kita. Yeah. Namun seringkali masyarakat itu masih tahunya cuma slogan saja, tidak tahu makna dan maksud dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Bahkan sampai ada yang namanya permasalahan dikarenakan hal-hal sepele yang berimbas pada konflik SARA. Nah, dengan kondisi yang seperti ini Pak, menurut Bapak, bagaimana sih pandangan dari Bapak sendiri dengan kondisi yang seperti ini? Ya, makasih. Pendapat saya ya, ya Pak. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita ya. Ya. Untuk memahami semboyan itu, pastinya kita harus tahu sejarah, sejarah keberadaan bagaimana dicetuskannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa negara Indonesia yang terletak di geografis yang cukup strategis dari Sabang sampai Merauke, yang mempunyai pulau yang begitu banyak dan mempunyai seni budaya, bahasa, dan keyakinan sendiri banyak. Kita ketahui bahwa dengan punya bahasa, budaya dan sebagainya itu yang begitu besarnya di negara kita. Nah, pendahulu kita terdahulu itu sudah berpikir jauh dengan budaya yang beraneka ragam di seluruh Indonesia itu bagaimana memersatukan budaya itu. Nah, dengan cara membuat atau merumuskan yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno ya. Yeah. Bahasa Jawa kuno yang dituangkan oleh Empu Tatula di bukunya Setasoma itu adalah cekal bakal dari kata semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika? Karena sejak zaman Mojopahit dahulu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal ini sudah muncul
sudah muncul dan pada waktu itu adalah alat satu pemersatu bangsa. Makanya pendiri kita dengan melihat slogan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa, maka dicetuskanlah bahwa pada saat kita peringatan Sumpah Pemuda dideklarasikan bahwa Sumpah Pemuda Bhinneka Tunggal Ika adalah satu semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah sekarang kalau kita melihat era sekarang, banyak pemuda dan masyarakat kadang-kadang tidak tahu atau belum tahu makna tujuan dari sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita pahami bahwa era sekarang ini era digital. Kita bisa menikmati apapun bentuknya di dunia medsos, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Nah, dengan cara kita menggelorakan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi-generasi muda kita, dengan harapan bahwa generasi-generasi muda kita ini tahu awal disebutnya kenapa Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kenegaraan kita di Bhinneka Tunggal Ika, sehingga mereka memahami. Kalau tidak, ya apa yang saya katakan bahwa dari berbagai etnik, suku, budaya yang ada bangsa Indonesia kan bisa jadi bahwa disintegrasi kita terkikis karena tidak memahami kesatuan bangsa kita. Kita berharap bahwa generasi muda ke depan ini harus memahami. Dengan cara apa? Kita tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari awalnya adalah pemersatu, kemudian alat toleransi antara satu sama lain. Makanya hari ini kita mensosialisasikan atau memberikan pemahaman betul bahwa toleransi itulah yang bisa mengangkat persatuan dan kesatuan bangsa melalui slogan Bhinneka Tunggal Ika itu. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi kurang lebihnya kuncinya itu dari mereka itu paham dulu ya Pak, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana sejarahnya. Jadi itu menjadi awal mula mereka bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika itu di kehidupan sehari-hari ya Pak. Ya. Cukup menarik. Nah, seperti kita ketahui ya Pak, partai politik itu kan salah satunya memiliki fungsi pendidikan politik kebangsaan. Yes. Nah, itu untuk di Partai Golkar sendiri itu Pak, bagaimana langkah yang ditempuh? Apa saja yang mungkin sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Partai Golkar itu untuk pendidikan politik kebangsaan ini? Ya. Partai politik dalam hal ini Partai Golkar adalah salah satu aset bangsa yang harus kita tegakkan. Karena partai politik itu dilindungi oleh undang-undang dan segala aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang. Pemahaman pendidikan politik kebangsaan kalau bagi kami adalah pertama pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu kan pencerahan ya, pembelajaran. Kemudian pemahaman itu politik itu pemahaman. Jadi ada pembelajaran pemahaman terhadap kebangsaan. Nah, dengan dua istilah ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena kita tahu bahwa politik itu adalah membangun. Politik itu satu tujuan. Politik itu bisa jadi kepentingan. Nah, dari tujuan kepentingan politik itulah maka parpol berperanan penting. Peranannya di mana? Khusus Partai Golkar, kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya di dalam setiap kegiatan itu pasti kita mensosialisasikan keberagaman politik itu bagaimana. Karena jangan sampai masyarakat kita atau pemuda kita khususnya tabu dan alergi dengan politik. Karena semua aktivitas kita, kegiatan kita itu berpolitik. Kita membangun berpolitik, kita berpartai ya berpolitik. Kita berorganisasi berpolitik. Jadi jangan sampai masyarakat kita atau pemuda kita khususnya hari ini jangan alergi dengan politik, karena politik itulah yang membangun pribadinya, yang membangun dia nanti ke depannya. Kita bekerja itu berpolitik, mencarikan politik tadi yang saya sebutkan adalah mencari kepentingan, tujuan apa kita.
Kita bekerja mendapat penghasilan, jagain aja kita berpolitik. Kita berorganisasi, bagaimana kita menjadi pemimpin, itu berpolitik. Kalau tidak melalui politik, tidak mungkin. Makanya kita berharap bahwa pemuda kita ke depan ini harus masuk di dalam dunia politik. Silakan mau masuk Golkar, kita terima, masuk partai yang lain silakan. Karena di dalam itulah nanti kita berpolitik, belajar berorganisasi dan belajar membangun. Kita tahu bahwa tujuan politik itu adalah membangun bangsa. Ya, kita tidak menafikan bahwa politik itu keras, ya. Politik itu kepentingan, kemudian setelah sampai kepentingan tujuannya selesai dan tidak. Tapi politik sejatinya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ini untuk kebaikan dan kemajuan bangsa kita demi masyarakat kita. Gitu, Pak. Baik. Berarti kalau untuk Partai Golkar sendiri tuh sekarang pun juga selalu gencar-gencarnya memberikan pendidikan politik, Iya. ya Pak ya? Kita dalam sosialisasi, kemudian dalam pengkaderan, Iya. pasti kita menanamkan jiwa-jiwa kepahlawanan di situ, menanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme, kita tanamkan di situ. Dan bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Sesungguhnya bahwa kita berurusan berpolitik itu ya hanya tujuan membangun untuk kemasyarakatan dan kemaslahatan bangsa. Itu kita kerjakan. Tidak hanya hari ini, dan sejak berdirinya Golkar dengan doktrin karya kekaryaan, itu sudah kita tanamkan kepada generasi muda, kepada kader kita, kepada masyarakat, dan intinya bahwa mereka harus paham berdemokrasi, paham berpolitik, karena itu tadi politik itu untuk membangun. Untuk sasarannya itu tidak hanya dari pemuda ya Pak, tapi masyarakat luas juga yang lainnya. Iya, semua. Jadi masyarakat, setiap kita ada sekarang pendidikan politik ya, pendidikan politik itu kita undang semua masyarakat. Semua masyarakat. Masyarakat apakah itu kader atau pengurus, ya jelas nah, kalau pengurus ya. Tapi kader kemudian masyarakat, dan itu terbuka. Tidak hanya kader Golkar, semua terbuka. Karena biar mereka tahu. Syukur kalau mau masuk ke partai kita atau Golkar, nggak apa-apa. Tetapi pemahaman tentang politik itu mereka harus sadar betul. Ya, baik Pak. Wah, semakin menarik ini Pak pembahasan Iya. kita pagi hari ini. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita break sejenak ya Pak. Iya, terima kasih. Baik sahabat pemilih, sebelum kita lanjut lagi kepada pembahasan yang lebih menarik, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan Bapak Darwansyah. Baik Pak, saya pengen tahu Pak, bagaimana sikap khususnya di Partai Golkar itu terhadap munculnya perilaku-perilaku masyarakat yang masih saja menganggap bahwa NKRI ini belum final. Dan masih ada alternatif pemerintahan yang bersifat sektarian khilafah, atau bahkan masih ada juga masyarakat itu yang berhalusinasi Pak tentang kerajaan negara gitu Pak, seperti kerajaan Agung Sejagat, terus kemarin juga belum lama itu yang kerajaan Sunda Empire yang sempat viral juga gitu. Dan mereka pun itu pengikutnya itu tidak sedikit, dan mereka berdalih bahwa itu merupakan sebagai bentuk keragaman budaya. Itu gimana kalau menurut Bapak? Ya. Golkar tegas bahwa di negara itu, di negara tidak boleh ada negara di dalam negara. Itu tegas. Jadi ada sekelompok masyarakat punya inisiatif atau punya cara untuk memahami kebangsaan dengan cara mendirikan suatu bentuk organisasi. Kalau saya lihat organisasi itu hal yang kita maklumi.
Tetapi kalau sudah mengataskan nama negara dalam suatu negara itu tidak dibenarkan, dan kita harus tegas itu. Kita paham bahwa masyarakat kita sangat heterogen, ya. Baik itu pemikiran, pendapat, dan analisa. Munculnya beberapa kegiatan yang disebutkan tadi, ini semestinya kita tidak menjustifikasi itu jelek, ya. Itu jelek karena kita tidak tahu persis apa melatar belakang mereka. Boleh jadi bahwa mereka mendirikan sebuah bangsa atau sebuah organisasi itu dilantari kekecewaan, bisa jadi seperti itu, atau dilantar belakangi karena pendidikan mereka, pemahaman mereka terhadap kebangsaan. Bisa jadi mereka mendirikan itu karena ekonomi, karena diiming-imingi mungkin, ya. Walaupun yang kita tahu bahwa mereka yang masuk di situ kadang-kadang bayar tidak murah, ya kan, bayar jadi presidennya atau jadi menterinya, menteri dari mereka itu kan mereka bayar. Tapi kalau kita dalami, mereka membayar itu karena ada faktor iming-iming, ya, iming-iming, yang namanya iming-iming itu kan menggiurkan, ya. Bisa jadi karena mereka dilantari agama, ya, karena mungkin katakanlah, ya sekarang kan muncul beberapa agama yang di tanah air kita, yang ini yang kita tidak hendaki, jangan sampai terjadi. Nah, ini pemahaman itu kita pelajari dulu latar belakangnya bagaimana. Kalau memang mereka didasari karena ekonomi mereka, ya mestinya sebagai pemerintah ini harus turun di situ. Kalau misalnya bidang agama, karena pemahaman agama mereka terbatas, ya mestinya kalangan agama yang bisa terjun di situ. Golkar prinsipnya itu tadi menolak kalau ada semacam itu, karena kita sudah komitmen bersama NKRI adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena dengan NKRI kita bersatu, kita dengan NKRI kita bisa membangun, dengan NKRI kita bisa hidup dengan enak di negara Indonesia, gitu. Iya, Pak. Ya. Wah, ya betul sekali, Pak. Jadi memang kita harus tahu penyebabnya dulu, ya, baru betul. kita memberikan pemahaman juga kepada mereka yang kurang tepat dalam berpikir. Baik, Pak. Lalu bagaimana, Pak, pendapat Bapak terkait tentang keragaman sikap politik, preferensi golongan, dan keyakinan kelompok dalam konstelasi demokrasi elektoral, Pak, yang dimana kita ketahui jika disikapinya kurang tepat itu justru juga akan berpengaruh terhadap masyarakat dan tentunya juga tentang kebinekaan tunggal ika itu sendiri, Pak. Ya. Dari perjalanan sejarah kita tahu bahwa beberapa pemilu diikuti oleh beberapa parpol, ya, partai politik. Bahkan pemilu 98 itu 48 parpol atau berapa itu. Kemudian terakhir ada sekitar 14 atau 15 parpol untuk mengikuti pemilu. Dan ini sebetulnya sah saja dalam berdemokrasi. Pilihan politik itu adalah pilihan. Ketika kita masuk dalam ke dunia politik, si A dan si B mungkin, atau politik A atau politik B, itu adalah pilihan. Karena seseorang itu pasti ada pilihan. Terlepas suka dan tidak suka itu hal yang wajar. Karena itu terjadi pilihan. Saya milih si A atau partai Golkar misalkan, karena dianggap Golkar yang terbaik. Bukan menafikan partai yang lain tidak baik. Yang saya anggap yang terbaik bagi saya adalah dengan mestinya apa yang disebut dengan partai Golkar, apa latar belakang partai Golkar itu apa dan sebagainya, tujuan dan apa dan sebagainya. Jadi kita tahu. Makanya tadi awal saya sampaikan bahwa coba kalau kata masyarakat kita itu bergabung salah satu partai saja, tahulah apa yang disebut dengan partai A, B dan sebagainya, itu pasti tahu di dalamnya, sehingga nanti mereka akan lebih tertarik. Ya, kita sadari bahwa masyarakat kita sekarang ini mencari pilihan yang terbaik.
kita tidak menafikan kemarin masuk partai A, kemudian berikutnya masuk partai B, bahkan ada partai baru kemudian pindah dan sebagainya. Itu tadi yang kita maksud dengan tujuan berpolitik. Tujuan politik itu untuk kesempatan, tujuan politik itu untuk kecapaian sesuatu, keinginan sesuatu, sehingga mereka kalau tidak puas dengan partai A kemudian pindah ke partai B dan sebagainya, hal yang wajar bagi kita. Tetapi partai harusnya dan masyarakat kita harusnya memilih partai yang sesuai dengan komitmen demokrasi kita, demokrasi Pancasila. Karena kalau sudah sudah menjauh atau keluar dari demokrasi Pancasila, yaitu bukan lagi demokrasi atau partai yang menghendaki kebangsaan kita. Karena bangsa kita inginkan bahwa silakan berdiri partai politik, tapi azas dan dasarnya harus taat kepada aturan pemerintah. Dalam ini ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dasarnya harus mengarah ke sana. Tidak masalah bagi kita selama partai politik yang baru atau partai politik berbeda atau banyak partai politik, selama itu berdasarkan asas Pancasila, kita sangat setuju. Gitu, Pak. Jadi tetap mendukung, tergantung dengan pilihan masyarakat masing-masing ya Pak ya. Iya, yang iya. penting tetap tujuannya pertama untuk Indonesia ya Pak. Pasti, ya. Iya. Jadi kalau kita mendirikan partai atau mendirikan partai hanya tidak ada tujuan arah pemikirnya untuk kebangsaan, ya itu nanti masyarakat kita nanti akan jadi bingung. Ya. Dan masyarakat kita malah terbawa nanti melihat bahwa politik itu jelek, demokrasi itu jelek, gitu. Baik Pak. Ya, terima kasih sekali nih atas ilmu yang dibagikan kepada Itu ya kita sama-sama, dan Mbak sahabat pemilih yang ada di rumah tentunya. Terima kasih, sama-sama. Lain waktu kita sambung lagi ya Pak dengan Insya Allah, saya dengan senang hati. yang Ya. lebih menarik lagi Pak. Siap. Ya, baik. Sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talkshow kita hari ini bersama Bapak Insinyur Darwansyah, Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat untuk selalu menerapkan 5M karena virus COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Dwi Agustiningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.